Moderasi beragama adalah konsepsi yang dapat membangun sikap toleransi dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Tuturnya lebih jauh, segar menguraikan tentang beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan menggunakan menciptakan keberagaman yang inklusif. Moderasi beragama adalah jalan tengah dalam sejumlah forum diskusi. Terdapat moderator yang menangani proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk, contohnya keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Cara pandang, sifat, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam bersama terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama, agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur moderat. Hal itu termaktub dalam buku Demokrasi Beragama yang diterbitkan Kementerian Agama. 1. Moderasi beragama menjadi cara untuk mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya. 2. Agar beradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama. 3. Moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sifat moderasi beragama dalam peserta didik dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi tidak melebihi batas, serta selalu berhati-hati. Sementara indikator utamanya keberhasilan moderasi beragama dapat dilihat sebagai berikut: komitmen, kebangsaan, toleransi, anti kekerasan. Moderasi beragama, kata yang cukup familiar dan terkesan asing bagi sebagian orang. Cukup familiar bagi orang-orang yang konsentrasi dalam bidang keilmuan, keagamaan, dan terkesan cukup asing bagi masyarakat umumnya. Apakah moderasi beragama itu sangat penting? Ya, karena suatu pembahasan yang penting untuk dapat kita ketahui bersama. Menulis moderasi beragama ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk bisa kita pahami bersama, karena dengan pemahaman tersebut maka akan dapat membuat kita menyadari akan pentingnya moderasi beragama ini dalam masyarakat. Terlebih lagi di negeri Indonesia yang memiliki masyarakat dan latar belakang yang berbeda-beda, baik agama, suku, ras, budaya, adat istiadat, dan sebagainya. Kita perlu mencetuskan tentang moderasi beragama itu tentu tidak asal-asalan saja, melainkan ada alasannya di mana buah pemikiran dan timbul moderasi beragama, ianya adanya keberagaman agama yang ada pada masyarakat Indonesia. Dengan adanya keberagaman ini, maka tertentunya masyarakat harus menghormati dan menghargai antar agama. Apa saja nilai-nilai moderasi beragama? Indikator moderasi beragama secara umum yakni tawasu yang artinya pertengahan, tamasu yang artinya toleran, tawazan yang artinya seimbang, dan konsisten yang artinya tegas dan berlaku adil. Mengapa moderasi beragama itu sangat penting? Moderasi beragama ini dianggap penting karena dengan menjemuknya masyarakat Indonesia dan banyak keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka dapat hidup berdampingan dengan keharmonisan. Dibutuhkan sikap moderasi ini agar keberagaman yang ada dapat muncul rasa persatuan dan kesatuan kita. Perlu moderasi beragama, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama penting agar menciptakan suasana damai, toleran, dan saling menghargai, agar bisa hidup berdampingan tanpa adanya rasa perbedaan terhadap yang lain. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beragam suku, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang memiliki Indonesia, namun dalam implementasinya dinamika, ekspresi keberagaman di era implementasi dinamika demokrasi terkadang berpotensi munculnya ketegangan dan konflik antar masyarakat.
Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal maupun global. Toleransi adalah sikap manusia yang saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik individu maupun kelompok. Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa tolerat yang artinya sabar dan menahan diri, sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap menghargai. Kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Berdasarkan arti bahasa, toleran yang dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal untuk sejalan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh dari toleransi dalam beragama, yaitu 1. Menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. 2. Berteman dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan agama. 3. Tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah. 4. Tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan terhadap agama lain. 5. Menghargai hari besar umat agama lain. 6. Menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antara umat beragama. 7. Menghormati muslim yang berpuasa dan tidak makan di depannya. 8. Tidak mengolok-ngolok ajaran agama lain. 9. Membantu sesama masyarakat tanpa melihat latar belakang agamanya. 11. Tidak mempercaduk akidah dalam beribadah. 12. Tidak mempersekusi umat agama lain yang beribadah. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, dan kepercayaan. Jadi, kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling hormati dalam permasalahan ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Juga karena kerukunan ini menjadi persyaratan bagi terwujudnya integrasi nasional dan integrasi yang persyaratannya keberhasilan membangun nasional. Pencegahan dan penyelesaian konflik. Konflik umat beragama umumnya tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor politik, ekonomi atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama, sedangkan yang terkait dengan persoalan agama di samping karena munculnya sikap keagamaan secara radikal dan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama juga dipicu oleh persoalan tentang pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama serta tuduhan penodaan agama. Di samping upaya-upaya tersebut, perlu dilakukan upaya pencegahan konflik melalui peningkatan dialog antar umat beragama dengan melibatkan tokoh agama dan forum kerukunan umat beragama. Sejalan dengan ini, perlu diantisipasi dini terhadap potensi berkembang menjadi konflik kekerasan. Hal ini perlu disertai dengan langkah-langkah penyelesaian perselisihan atau konflik melalui musyawarah dan mediasi dengan melibatkan FKUB, sedangkan pemerintah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Tujuan moderasi beragama adalah 1. Pembuatan kebijaksanaan penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan dan menjalankan kebebasan. 2. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Apa saja sikap-sikap moderasi beragama? Berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak secara kekerasan. Ciri-ciri seorang yang bersifat moderasi. Sikap terbuka menjadi ciri pertama orang moderasi. Bersikap rasional, ia menyebut orang yang punya sikap moderasi. Bersikap rasional, rendah hati, memberi manfaat. Cara penerapan moderasi beragama di lingkungan sekolah. Menghargai agama
kepercayaan suku, ras, dan budaya, mengakui keberadaan orang lain, menghargai pendapat yang berbeda-beda, saling menghargai, sikap moderasi beragama dalam masyarakat. Di antaranya bisa dilakukan melalui menghormati orang lain, menghargai agama lain, suku, warna kulit, mengakui keberadaan orang lain, sikap toleransi, serta memaksa keinginan secara kekerasan dan memaksa. Sekian dari penjelasan tentang moderasi beragama. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.